Dalam Al-Quran termasuk kenikmatan Allah yang harus disyukuri adalah tidur. Tidur malah ya, Prof ya. Memang betul tidur, tapi ada ukurannya. Oh, iya. Nah, di situ penting tuh. Wa min ayatihi manamukum billail. Termasuk kemurahan Allah untuk kamu adalah kamu dibikin tidur. Orang tidak bisa tidur 3 hari saja itu bisa pusing, mudah marah, terus mimpinya itu ketemu yang Dracula, yang anjing. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah. Maka saya kalau ada pengajian ada orang ngantuk, jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan itu karena itu nikmatnya Allah. Oh, Allahu Akbar. Mereka mengantuk bukan karena tidak mau mendengar. Bisa saja karena kelelahan bekerja. Ya toh, dia bekerja. Ya enggak bisa toh freshnya tubuh itu sama antara orang yang tidak capek dengan capek. Iya. Sudah enggak apa-apa. Toh walaupun tidur itu tetap mendapatkan ampunan Allah selama duduk di tengah-tengah orang-orang yang sedang beribadah. Oh ya Allah. Cuma nanti kalau sudah pulang belum bangun ya dibangunkan, jangan ditinggal. Saya waktu pengajian selalu, kalau pengajian apa, kalau ada yang mau ada kebutuhan silakan. Bukan tidak menghargai saya, bukan. Karena ada kebutuhan bekerja, itu bekerja ibadah. Dan mendengarkan pengajian saat itu kan sunnah saja. Jadi jangan kemudian menuduh bahwa dia yang tidak mendengarkan ceramah Anda itu lalu dianggap benci. Dia punya pekerjaan. Masya Allah. Bisa saja dia bekerja yang itu dibatasi istirahatnya. Baiklah, ini saya ucapkan selamat bekerja ya, selamat menyiapkan makanan untuk keluarga, selamat menyiram bunga ya. Karena tujuannya kan bunga itu supaya segar, lalu kelihatan orang yang memandang jadi seneng. Berarti kan pahala. Pahala ya, Prof ya. Ada yang menyiram jalan dengan itu supaya tidak berdebu ya. Debunya supaya tidak masuk ke pernapasan, tidak merusak paru-paru. Ibadah semuanya itu. Oh ya Allah. Ada yang sekarang bersiap mencuci ya, itu. Mencuci kan kewajiban, termasuk sesuatu ibadah juga ya. Iyalah. Karena pakaian kan ketika kita menghadap Allah kan harus bersih. Dan tidak hanya bersih, tidak hanya suci, tapi ya tidak kotor lah. Jangan menggunakan ukuran untuk sholat itu yang penting suci, enggak. Bukan nggak cukup ya, suci saja nggak cukup ya, Prof. Nah, mamanya ya sarung. Ini sudah 3 bulan, tapi enggak kena najis sama sekali. Gimana? Mukna. Iya. Mukna. Ini sudah 4 bulan, tapi enggak pernah kena percikan kencing, enggak ada apa-apa. Ya, kemarin kehujanan kemudian jadi pakai kering sendiri. Kan enggak najis. Tapi apakah kita menghadap Allah yang Maha Harum itu kemudian kita suguhi dengan sesuatu yang tidak harum? Ya Allah. Kita menyebut Rasulullah yang harum, apakah kita menggunakan pakaian yang tidak harum lah, seperti itu. Selamat bekerja. Mudah-mudahan pekerjaan hari ini adalah pekerjaan yang paling berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sakit jangan susah ya. Karena memang jadwalnya sakit. Jadwalnya Allah membuat jadwal sakit, nanti ada jadwalnya sembuh. Ya Allah. Kalau belum diketahui penyakitnya ya jangan susah juga. Jangan-jangan memang jadwalnya belum ketemu. Ada jadwal suatu saat ketemu. Ya kayak Nabi Ayub lah. Nabi Ayub kan sakit bertahun-tahun. Bukan karena nggak ada obat, karena belum waktunya sembuh. Belum. Nah kemudian ketika Allah sudah menghendaki sembuh, siapa itu? Nabi Ayub diperintahkan Allah, hentakkan kakimu. Hentakkan itu dalam Quran ya. Hentakkan kakimu dan
dari tanah yang kau hentakkan itu akan keluar air mandi dan air untuk minum yang itu memberi kesembuhanmu dan sembuh. Jadi obat itu tidak jauh-jauh dari kita. Ya. Iya. Cuma ya Allah belum menunjukkan karena memang belum waktunya. Allahu Akbar. Sesuatu kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Walaupun Anda berdoa ya, berdoa ya. Berdoa, menangis-nangis minta agar matahari terbit pada pukul 3 pagi. Tidak bisa kan sudah ada waktunya toh. Jadi matahari tetap terbit walaupun kamu tidak berdoa, dan akan terbit pada waktunya walaupun Anda itu berdoa minta dimajukan. Ya toh. Di jalan pikiran yang enak-enak. Yang enak-enak. Ya, hari ini saya tetap hadir karena saya rindu dengan telur Victor ini. Ya, rindulah. Karena yang mendengarkan acara ini bukan orang sembarang, orang pilihan lah. Yang menyaksikan TV ini tidak sembarangan. Ini orang pilihan. Kalau bukan orang pilihan untuk apa jam sekian? Ya lebih suka lihat TikTok loh. Ya kan? Iya. Kalau bukan orang pilihan lah, lebih seneng dengan lelucon-lelucon di TikTok atau di Instagram ataupun enggak sekarang. Itu semuanya tidak penting. Allahu Akbar, yang penting adalah ini bicara soal Allah, bicara soal Rasulullah, dan bicara bahwa kita bagaimana cara kita menghadap Allah, bagaimana supaya kita selamat dan diakui umatnya Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, pemirsa ada pendengar ini orang-orang dipilih Allah, dipilih Allah. Kalau orang diberi uang itu tidak berita. Kalau orang itu diberi kedudukan yang tinggi itu tidak berita. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Allah memberi uang, memberi kedudukan apa saja, ya kesehatan, itu kepada yang dibenci dan yang dicinta. Oh, semuanya ya, Bro. Iya. Ya. Yang dibenci juga dikasih kedudukan. Orang yang tidak mengakui Allah kan tetap diberi rezeki. Bahkan ada beberapa yang terkaya dunia kan tidak mengakui Allah tapi tetap diberi. Ya Allah. Orang yang tiap hari berzina pun, tiap hari melayani dua orang perempuan gitu. Itu tetap diberi Allah rezeki, diberi Allah hidup, diberi nafas. Tapi Allah hanya memberi agama, petunjuk itu hanya kepada orang-orang yang dipilih, yang dicintai. Wala yu'tiddin illa man yuhib. Nah, Allah tidak memberi petunjuk agama itu kecuali yang dicinta, yang dipilih. So you are all selected by Allah. Orang-orang pilihan, orang-orang pilihan. Masya Allah. Ya Allah. Jadi begitu yang cara berpikir yang enak. Ya. Ada yang sekarang lagi bersiap untuk menyiapkan anaknya sekolah. Masya Allah, cari sepatunya. Jam ini masih cari sepatunya. Kemana yang satu ini? Karena kemarin anaknya lepas itu dilempar gitu aja. Ada yang cari kaos kakinya. Ada yang cari. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Ada yang ini mau berangkat sepeda motornya ternyata tidak bisa starternya. Ya. Jangan menyerah. Lanjut aja. Insya Allah lah. Dinikmati saja. Semua tantangan itu harus dilalui. Ya Allah. Sebagaimana kita jangan takut kegelapan. Jangan takut kegelapan. Iya. Artinya jadi gimana? Kalau kita gelap jangan mengutuk gelap. Iya. Apa itu? La tasubbu dzulm. Hawil islahal misbah. Itu jangan mengutuk gelap. Ambil cahaya. Ambil lilis. Nah, itu dalam bahasa Arab itu langsung nyalakan lampumu. Lu apa dikutuk-kutuk? Enggak ada. Enggak ada manfaatnya ya, Bro. Apa? Jangan.
Ya Allah. Jangan, ini kalau hujan jangan mengutuk hujan. Sekarang apa yang Anda lakukan? Ambil payung. Nggih. Ya, gitu. Masya Allah, nggih. Jadi jangan mengutuk gelap, segera nyalakan lilin. Oh, selesai. Selesai gitu ya. Ya, jangan mengutuk gelap. Ya, nyalakan lilin. Selesai. Jangan mengutuk gelap, nyalakan lilin. Nah, kalau sudah motor rusak, jangan ngutuk sudah motornya. Apa yang harus dilakukan? Kalau tidak bisa, segera tinggalkan sepeda, kemudian naik Gojek. Kalau tidak ada ya cari angkutan apa saja yang bisa. Iya. Itu tuh. Ya, Waduh, ini jembatan putus. Apa yang dilakukan? Jangan mengutuk jembatan putus. Segera saja melintasi jalan yang agak jauh sedikit dengan berangkatnya lebih awal. Jangan mengutuk batu yang ada di depan rumah Anda sehingga sepeda motor Anda tidak bisa lewat. Batu dikutuk-kutuk itu apa? Ya sudah, jangan pakai sepeda motor ya, lewat kaki jalan itu batu kemudian cari. Ya Allah. Itu yang namanya watawaso bisobri itu di situ. Jadilah kamu itu menjadi orang-orang yang memberi penyemangatan. Sober itu kesabaran untuk menghadapi tantangan. Nah itu ayat itu dibaca itu watawaso bil haq watawaso bisobr. Watawaso bukan kok sabar menghadapi dicaci orang saja tidak begitu. Enggak. Tapi sabar di dalam menghadapi tantangan itu tangguh. Jadi MTB apa nih apa? Jadilah muslim tahan bantingan. Muslim tahan bantingan MTB ya Prof ya. Jadilah MTB muslim tahan bantingan. Ya Allah. Luar biasa. Sekali lagi yang ada dokter yang sedang mau berangkat praktek, selamat Bu Dokter, Pak Dokter. Selamat untuk berbuat untuk manusia. Ya, jadi kalau ada orang sakit gigi hari ini lalu Pak Dokter itu menanganinya sehingga bisa baca Quran tenang, bisa kerja, Masya Allah. Betapa besar pahalanya Pak Dokter, Bu Dokter. Ya, jadi kalau sekarang ada orang kecelakaan tidak sadar, lalu kemudian sekarang diobati dan sadar, lalu anaknya tersenyum, ya istrinya tersenyum, suaminya tersenyum, ya berarti Anda membuat senyum orang. Ya Allah. Jadi senanglah. Jangan menyerah dengan tantangan. Gitu ya.